Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 671. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Darah dan kabut itu melaju dan panik merusak seluruh tubuh Qingchen. Tiba-tiba meridian fisik Qingchen semuanya terkontaminasi dengan energi sihir hitam ini, dan asap hitam keluar dari tubuh Qingchen. Lihat apakah itu bisa diserap. Qingchen diam-diam mengoperasikan kekuatan aturan ras iblis alien dan ingin menyerap energi iblis ini. Tetapi ketika kekuatan hukum ras iblis alien yang bertemu dengan energi iblis ini, itu nampak bergetar hebat. Hukum sebenarnya sedang terkorosi. Apakah hukum iblis alien terlalu lemah? Qingchen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengharapkannya, dia cukup kecewa. Kuali kuno. Selanjutnya Qingchen menampilkan kuali kuno penekan iblis. Segera energi iblis yang tak berujung ditekan sedikit. Tetapi nampak kuali kuno penekan iblis bergetar hebat. Jelas tidak mungkin untuk menekan energi iblis ini untuk waktu yang lama. Kuali kuno penekan iblis bagaimanapun itu hanyalah harta umat manusia di benua Tianwu. Efeknya memang dapat menekan energi jahat ini, tetapi setelah sekian lama itu tidak akan berhasil. Qingchen menerima warisan istana Butian dan penglihatannya secara alami luar biasa. Selanjutnya Qingchen memacu tubuh suci abadi secara ekstrim. Tiba-tiba kerusakan dari energi Ki Iblis Yama ini padanya berkurang seminimal mungkin. Namun energi Iblis Yama yang menakutkan itu masih meleleh ke dalam tubuh Qingchen sedikit demi sedikit, membuatnya terkorosi. Belum, mata Qingchen berkedip. Dia menggunakan berbagai metode untuk memobilisasi seni Kaisar Dewa 9 Bintang, mengedarkan api iblis King Lian, dan juga menggunakan berbagai hukum magis. Tetapi dia hanya dapat menahan energi magis ini dan tidak dapat menyerapnya. Di mata orang lain, energi iblis Yama ini adalah kabut beracun. Tetapi di mata Qingchen, itu adalah harta yang bahkan dapat merusak asal-usul bumi. Namun sayangnya tidak ada yang bisa menyerapnya. Jika tidak, energi iblis Yama ini tidak akan menjadi penghalang bagi banyak kekuatan di Yunzhou. Sayangnya tiruanku tidak ada di sini. Kalau dia ada di sini, dia dapat menyerap energi iblis Yama ini. Dan melangkah ke alam suci bumi itu akan mudah dan bahkan alam yang lebih tinggi, kata Qingchen. Di saat itu tiba-tiba Qingchen merasa sepotong tiang hitam terus berdetak di dalam cakram giok Qiankun. Ini adalah batu ajaib yang didapat dari penguasa iblis abisal dari alam rahasia guntur. Batu ajaib ini benar-benar bereaksi. Mungkinkah batu ajaib ini bisa menelan energi iblis Yama ini? Dengan gerakan di hati Qingchen, dia segera mendesak batu ajaib di dalam cakram giok Qiankun itu. Dan pada saat yang sama mengoperasikan hukum klan iblis yang dalam. Meskipun tubuh Qingchen tidak pernah diwarisi oleh Lord of the Abyss dan memadatkan tubuh reinkarnasi, tetapi klon Qinmo telah menguasai makna dan aturan yang dalam dari klan iblis abisal. Dan Qingchen juga dapat menguasainya. Selanjutnya makna mendalam dari klan iblis yang dalam diam-diam beroperasi. Seketika energi iblis Yama yang tak berujung dikirim ke dalam cakram giok Qiankun, dan segera kristal ajaib di dalam cakram giok Qiankun mekar dengan cahaya hitam, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya terus diserap. Segera kristal ajaib yang awalnya redup, cahaya ajaibnya berkembang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya berkedip-kedip, memancarkan aura yang menakutkan. Qingchen dapat merasakan bahwa energi iblis Yama ini telah diserap oleh kristal ajaib dan menjadi kekuatan dari kristal ajaib itu sendiri. Ras iblis Abyss layak menjadi ras teratas di antara ras iblis surgawi. Qingchen kaget, tetapi dia juga senang. Setelah energi jahat ini disimpan olehnya, selama klon datang, dia bisa memberikannya kepada klon dan membantu klon untuk meningkatkan kultivasinya dan memasuki alam yang lebih tinggi. Dan ketika Ki Iblis ini memasuki cakram giok Qiankun, terlihat pedang iblis hijau di dalam cakram giok Qiankun juga tiba-tiba bersemangat. Tiba-tiba dimasukkan ke dalam Ki Iblis.
dan dengan panik menelan ki iblis ini. Di atas pedang iblis hijau, lampu hijau berkedip-kedip dan auranya meroket dan naik. Apa? Qin Chen terkejut. Pedang iblis hijau dari benua Tianwu bisa menyerap kekuatan iblis alien. Dia sudah mengetahui ini sejak lama. Saat melawan iblis alien di benua Tianwu, pedang iblis hijau ini telah menyerap alien kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Qin Chen tidak menyangka bahwa pedang iblis hijau ini bahkan bisa menyerap ki iblis dari ras iblis Yama, yang merupakan ras iblis yang kuat di surga. Asal-usul pedang iblis ini mungkin lebih menakutkan dari yang kukira, kata Qin Chen. Mata Qin Chen berkilat dan dia terus memikirkannya. Namun saat ini di dalam cakram Gyokian Kun, semut pemakan ki dan serangga api yang telah tidur sejak di benua Tianwu, setelah bertemu dengan energi ki iblis ini, mereka juga terbangun satu demi satu. Sebelum akhirnya mereka terbang kepada energi iblis Yama, dan kemudian mereka sebenarnya dibaptis dalam ki iblis itu dan menelan ki iblis itu. Semut kecil, api kecil, dan serangga roh lainnya yang awalnya bergemuruh di tubuh mereka berangsur-angsur berubah menjadi hitam pekat, dan kekuatan mereka perlahan meningkat. Ini, Qin Chen merasa malu. Bahkan semut kecil dan api kecil bisa menelan energi iblis Yama, tetapi Qin Chen sendiri tidak bisa menyerapnya, yang sangat memalukan. Dalam proses menyerap energi iblis, pemahaman Qin Chen tentang klan iblis menjadi semakin mendalam, dan pemahamannya tentang makna mendalam klan iblis menjadi lebih dalam. Cahaya spiritual tak terlihat di tubuh Qin Chen berhasil dipadatkan, dan kecepatan melahap energi iblis Yama ini bahkan lebih cepat. Energi iblis di sekitarnya tersapu. Dengan Qin Chen sebagai pusatnya, kabut hitam di sekitarnya sudah hampir menghilang. Lihat apa yang dilakukan Qin Chen. Banyak pakar kota Changsuan di Bahteranuh juga melihat pemandangan ini. Awalnya Qin Chen terbang ke lembah. Semua orang merasa bahwa Qin Chen terlalu sombong. Tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Auli, dia berani masuk. Dia pasti akan kembali kabur melarikan diri dengan malu. Namun sekarang mereka melihat bahwa energi iblis Yama yang tak terhitung jumlahnya itu diserap ke tubuh Qin Chen. Melihat itu, penguasa kota Auli juga nampak sangat terkejut. Teknik macam apa ini yang bisa menyerap energi iblis Yama? Ini adalah energi iblis yang menakutkan yang disempurnakan oleh klan iblis Yama kuno. Meskipun saya bisa memperbaikinya, tetapi saya tidak akan bisa menyerapnya. Ya, Tuan penguasa kota, sepertinya dia benar-benar orang yang beruntung. Keturunan guru suci, mengerikan. Mungkin ada harta karun di tubuhnya yang bisa menyerap energi iblis Yama. Kali ini kita memiliki harta karun di lembah, masih ada harapan. Seorang pria kuat di tahap selanjutnya juga berkata, jika bukan karena mereka semua tahu bahwa Qin Chen adalah keturunan guru suci. Dan bahkan mereka mungkin akan berpikir bahwa Qin Chen adalah klan iblis. Namun di saat itu, boom! Di saat mereka terkejut, tiba-tiba ada ledakan di langit jauh di luar lembah. Langsung mengguncang pegunungan. Dan aura besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas langit. Tidak, beberapa master dari pasukan lain telah tiba. Teman kecil Qin Chen cepat kembali dan memasuki Bahteranuh, kata penguasa kota Auli seraya melambaikan tangannya. Dia ingin secara langsung meraih Qin Chen dan membawanya kembali ke Bahteranuh. Jangan repot-repot Tuan penguasa kota, aku sudah merasakan kedatangan mereka, kata Qin Chen. Ketika Auli melambaikan tangannya ingin meraih Qin Chen, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Aturan ruang menyala dan tubuhnya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya dia secara otomatis memasuki Bahteranuh. Tuan penguasa kota gagal. Adegan ini sekali lagi mengejutkan banyak orang. Tahap awal alam suci bumi dapat mengelak dari genggamanku. Kekuatan anak ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Dan dia sebenarnya dapat menahan genggaman saya. Kecepatan yang berkedip tadi mengandung makna spasial yang sangat menakjubkan. Mungkinkah tubuh dan ruang menjadi satu, sehingga dapat menghindari penangkapan saya? Sarana ini sangat kuat, kata penguasa kota Auli. Dia tidak dapat menangkap Qin Chen dan hatinya terkejut. Sebenarnya dengan kekuatannya, bahkan orang kuat di tahap air alam suci bumi dapat dengan mudah dia ambil. Apalagi puncak tahap awal seperti Qin Chen. Tetapi barusan, Qin Chen melintas dan melewati tangannya. Meskipun penguasa kota Auli tidak mencoba yang terbaik, hanya untuk melindungi Qin Chen, tetapi itu masih luar biasa.
Tahap akhir alam suci bumi lainnya telah datang. Kekuatan macam apa ini? Kata Qinchen. Suara Qinchen menarik penguasa kota Aoli dan penguasa kota Aoli kembali kepada pikirannya. Napas yang muncul di langit menjadi semakin menakutkan, bergemuruh, dan raungan besar bergema di atas langit. Sebuah perahu daun muncul. Di atas perahu, sesosok duduk bersila, dikelilingi oleh banyak master. Ini adalah penguasa kota dari kota subkuno, Gu Liusen. Gu Qijun adalah putranya. Ya, tahap akhir alam suci bumi yang baru saja menerobos ribuan tahun yang lalu. Gu Liusen berani datang ke sini untuk memperjuangkan harta karun saya. Itu benar-benar penuh kebencian. Kata Aoli, dia mengerutkan kening dalam-dalam, matanya berkedip dengan dingin. Hahaha. Suara tawa disampaikan dari langit, dan sesosok menakutkan yang sebelumnya duduk sekarang berdiri. Saudara Aoli, jangan datang ke sini tanpa cedera. Gu Liusen, kota subkuno Anda berjarak ribuan mil. Mengapa Anda datang ke wilayah kota Changsuan saya? Mungkinkah Anda menginginkan harta karun kota Changsuan saya? Kata penguasa kota Aoli, dia menus dingin. Dia tidak memberi orang ini wajah sedikit pun. Aoli, saya di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi putra saya Gu Qijun. Dalam warisan pertemuan akbar kota Changsuan Anda, dia dihapuskan sebagian asal-usul suci buminya. Anda kota Changsuan, Anda tidak dapat mengelak dari kesalahan, kata Gu Liusen. Mendengar kata-kata Gu Liusen, hati Qinchen sedikit tergerak dan seringai muncul di wajahnya. Jelas ini hanyalah alasan yang dibuat oleh penguasa kota subkuno itu. Jika dia benar-benar ingin menanyakan kejahatan, dia seharusnya datang ke markas penguasa kota. Mengapa dia harus datang ke sini? Namun, meskipun itu benar, Qinchen tidak takut sama sekali. Bocah itu bernama Qinchen keluar untuk melihat kursi ini dengan cepat. Kamu sangat berani. Kamu berani menghina putraku Gu Liusen. Siapa yang memberimu keberanian? Kata Gu Liusen. Saat ini seorang pria tua jangkung berdiri di samping Gu Liusen. Pria tua jangkung itu hanya berdiri di sana, dan napas yang mengerikan merembes keluar darinya. Siapapun yang bersentuhan dengan tatapannya akan ketakutan. Tatapannya bolak-balik ke arah orang-orang di Bahtera Nuh dan akhirnya tertuju kepada tubuh Qinchen. Ayah, Ao Qingling yang bersembunyi di belakang Aoli buru-buru berdiri, seolah-olah dia mengingatkan ayahnya untuk melindungi Qinchen. Putri, jangan khawatir. Teman kecil Qinchen adalah tamu terhormat kita. Gu Liusen ingin mengancam saya di kota Changsuan. Itu adalah lelucon, kata penguasa kota Aoli seraya menepuk bahu Ao Qingling. Nah, itu kamu. Kamu yang telah menghapuskan asal-usul suci bumi dari tuan muda keluarga Gu kami. Kamu sangat berani, dan berani bertindak seperti itu. Kejahatan besar. Keluar dengan cepat, berlutut, dan mati di tempat. Mungkin Anda dapat menghindari rasa sakit, kata seorang penatua dari keluarga Gu itu. Teman kecil Qinchen ini adalah tamu terhormat kami dari kota Changsuan. Saya sekarang ada di sini. Siapa yang berani menyentuhnya? Kata penguasa kota Aoli, dia mencibir. Namun di saat itu, cuing, suasana sakral lainnya terdengar. Cahaya tak berujung muncul di atas langit di arah selatan, dan semua orang melihat sebuah kapal perang bergemuruh. Dan di geladak kapal perang banyak orang kuat mulai muncul. Semuanya berada di tahap akhir alam suci bumi. Di antara orang-orang ini, sesosok berdiri dengan bangga dengan aura yang menakutkan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut abu-abu, tetapi dengan aura menakutkan. Dia adalah penguasa kota dari kota Tianwei. Melihat itu, penguasa kota Aoli menyipitkan matanya. Puncak tahap akhir alam suci bumi lainnya muncul. Itu adalah penguasa kota Tianwei, ayah dari Sui Xingyun yang bernama Sui Wudao. Anaknya Sui Xingyun yang juga telah dikalahkan oleh Qinchen dan mengekstraksi asal-usul suci buminya. Kota Tianwei menyapa kota Changsuan. Begitu penguasa kota Tianwei itu muncul, matanya langsung menyapu ke arah Qinchen. Kali ini saya datang dari kota Tianwei, bukan untuk mencari harta karun kota Changsuan, tetapi untuk mendapatkan keadilan untuk putraku Sui Xingyun. Selama penguasa tuan kota Changsuan menyerahkan pelakunya, lelaki tua ini akan segera pergi.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.